janji-Mu itu nyata dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan yang damai sejahtera buat hidup setiap kami. Come on teens, clap your hands. Angkat tanganmu dan katakan, ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sempurna Kau Yesusku. Katakan sempurna, sempurna Kau Yesusku. Oh, katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Hey, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, 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 katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darah. Semua gagal setiap kami. Semua gagal telah dibasuh oleh-Mu Tuhan. Ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu, mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Biarlah Engkau yang Tuhan yang ditinggikan atas tempat ini. Dan kami mau sorakan haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, 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 sing oh, 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 one more time, sing oh,
YesGen Teen Service. Udah gak sabar kan? Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita mau nyampein beberapa hal nih. Yang pertama, YesGen Teen Service akan selalu ada di hari Sabtu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube Fire Community. Yang kedua, kita juga ada komsel loh, namanya YesGen Komsel Online yang bakal diadain tiap hari Rabu jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di Instagram. Yang ketiga, kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening yang ada di bawah sini atau scan QR code yang ada di sini ya. Yang keempat, so guys, persiapkan diri kalian untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dan tetap fokus ya. Jangan sambil rebahan, jangan sambil makan, dan catat semua firman yang dibagikan agar kita dapat merenungkannya kembali. Ya kan Kak? Oke, udah siap kan? Yuk kita sama-sama dengerin sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, aku Feren, dan di sini aku mau sharing ke kalian tentang kebaikan Tuhan yang aku alami belakangan ini. Jadi sekarang ini aku merupakan maba di Universitas Udayana di Bali dengan jurusan psikologi. UNUD ini merupakan salah satu PTN di Indonesia, dan untuk mencapai di titik ini bukanlah suatu hal yang mudah bagiku. Semenjak SMP, aku emang pengen jurusan psikologi, namun akhirnya aku di SMA pilih IPA. Nah, karena aku jurusan IPA inilah pas SNMPTN, aku akhirnya bimbang karena disarankan tidak lintas jurusan. Akhirnya aku pilih pendidikan dokter di Universitas Udayana juga. Namun, hasilnya aku tidak diterima. Jujur aku sempat kecewa sama Tuhan, tapi akhirnya aku ambil positifnya bahwa emang aku nggak serak jadi dokter. Tuhan tahu emang kalau jadi dokter bukanlah pilihanku, jadi Tuhan tahu mana yang tepat bagiku. Kemudian singkat cerita di SBMPTN. Aku tahu aku nggak mampu banget di SBMPTN. Apalagi aku anak IPA yang mau lintas jurusan ke Soshum. Nah, tapi Tuhan tuh emang baik. Aku berserah penuh pada Tuhan pas SBMPTN ini. Dalam pembelajarannya, dalam pemilihan jurusannya, pilihan universitasnya, aku benar-benar menyerahkan diriku kepada Tuhan. Aku doa, aku puasa terus. Akhirnya aku pilih jurusan psikologi atau hukum di Universitas Udayana juga. Dengan catatan, Tuhan, mau di mana aja, even di jurusan hukum pun, aku terima itu Tuhan. Penunggu pengumumannya tuh lama banget. Yang mana aku ujian di bulan Juni, tapi pengumumannya baru di pertengahan Agustus. Nah, di tengah-tengah itu, teman-temanku udah pada dapat universitas swasta. Dan aku kan gak ada cadangan. Jadi aku sebenarnya benar-benar takut. Kalau aku sampai gak keterima gimana? Aku daftar swasta apa? Aku masih belum tahu sampai saat itu. Tapi Tuhan itu baik. Pas pengumuman SBMPTN, aku dinyatakan lolos di pilihan pertamaku, yaitu psikologi di UNUD. Dengan persiapanku yang seadanya, dengan aku yang lintas jurusan, Tuhan tetap memampukanku. Jadi teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, kalau di saat apapun, jangan pernah putus harapanmu kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik. Jika kita gagal di suatu jalan, mungkin memang rencana Tuhan ada di situ. Tuhan tahu mana yang terbaik untukmu. God bless you all. Oke, shalom semuanya teman-teman pelajar. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Supaya Tuhan bicara dalam hidup kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sore ini kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami semua Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjamah hidup kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Meskipun kami masih muda tetapi kami percaya Tuhan. Di masa muda kami Tuhan. Tuhan sangat suka ketika kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dari awal sampai akhir firman ini Tuhan. Kuasa-Mu menjamah setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya ya, mungkin beberapa teman kemarin sudah ada yang selesai PTS ya, sudah dapat nilainya juga ya.
Bersyukur ya apapun yang kita hasilkan, tetapi kita harus terus rajin belajar. Amin. Ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu pilihlah menjadi kuat. Ya. Pilihlah untuk jadi kuat. Kenapa kita mesti pilih jadi kuat? Ya, teman-teman semua ya. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Ulangan 30 ayat 19 ya. Ulangan 30 ayat 19. Firman Tuhan katakan gini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Firman Tuhan katakan Tuhan sendiri yang berkata bahwa engkau yang harus pilih. Ya, firman Tuhan katakan pilihlah, berarti yang pilih siapa? Yang pilih adalah kita, ya. Yang pilih adalah setiap adik-adik semua, setiap pelajar. Kita yang mesti pilih. Tuhan membuat memberikan pilihannya. Dia berkata ya, hari ini aku sediakan sama kamu. Ya, aku hadapkan kepada kamu. Ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Pilihlah kehidupan. Berarti Tuhan menghargai sekali setiap kita. Dia bukan Tuhan yang membuat kita jadi boneka atau jadi robotnya. Ya, kita nggak bisa memilih. Itulah kenapa manusia begitu mulia. Karena manusia diberikan kebebasan. Kita manusia diberikan sebuah hikmat untuk memilih. Jadi pilihan ada di tangan kita. Nah, kita mesti menghargai apa yang Tuhan berikan ini, ya. Kita mesti mau pilih kehidupan atau kematian. Jadi kita nggak bisa salahin Tuhan ya. Habis Tuhan sih, ya nggak bisa begitu ya. Kita yang membuat pilihan. Dan Kak Budi mau bilang hari ini, pilihannya adalah mau jadi kuat atau mau jadi lemah. Mau kuat apa lemah, mau kuat atau loyo, mau semangat atau give up, nah, gitu ya. Nah, pilihlah menjadi kuat hari-hari ini. Ya, hari-hari ini saya tahu banyak orang yang kena masalah ya. Banyak pekerjaan yang gak ada, hilang ya. Ada keuangan yang merosot ya karena masalah pandemi ya. Ada kehilangan, ada kesedihan. Mungkin juga teman-teman juga jadi harus belajar di rumah terus, gak bisa pergi-pergi ya. Ada sesuatu yang hilang. Mungkin ada yang merasa bete di rumah, kenapa gak bisa jalan-jalan. Ya, ada yang berasa bete kenapa ketemunya cuma layar Zoom atau Google Meet atau apa gitu ya, kenapa nggak bisa sama teman-teman. Lalu kita kemarin ujian PTS juga mungkin aduh kok nggak asik gitu ya misalkan ya. Tetapi Kak Budi mau bilang pilihlah menjadi kuat. Katakan sama-sama ya, saya memilih menjadi kuat. Wah ya, meskipun mungkin ada gini, aduh bisa nggak ya? Sambil lemes ngomong aja lah ya, saya pilih jadi kuat. Ya, katakan amin ya di live chat yang ada ya. Nah, kenapa sih kok kita harus kuat Kak? Nah, saya mau bilang jadi kuat. Karena Tuhan janjikan janji-janji yang ajaib. Mari kita lihat sama-sama ya. Slide berikutnya ya. Di Yosua 1. Nah, menjadi kuat adalah syarat memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Percaya nggak percaya, kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan, pilihannya cuma satu, mental kita harus kuat. Ya, sikap kita harus sikap yang sigap, yang kuat. Itulah caranya. Sebenarnya di dunia ini juga ada ya, banyak hal-hal yang diraih harus dengan ketegaran hati, harus dengan daya juang, harus dengan menerobos, harus dengan istilahnya pokoknya lawan semua intimidasi yang ada. Nah, demikian juga firman Tuhan di dalam Yosua ini ya. Mari kita lihat. Yosua 1 ya, ayat 6, 7 dan 9. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Sekali Tuhan bilang, kuatkan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini 2 kali Tuhan bilang.
kuatkan, teguhkan hatimu. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua ketika dia harus memimpin bangsa Israel, ya, merebut tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sudah dijanjikan. Bahkan dari sejak Abraham sudah dijanjikan. Ya, jadi sudah ratusan tahun yang lalu sudah dijanjikan. Tuhan sudah mau berikan. Tapi pada waktu mau mencapai tanah perjanjian itu, Tuhan ngomong sama Yosua sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Kalau sesuatu Tuhan ulang sampai 3 kali, berarti itu penting banget. Amin. Ya. Berarti apa? Penting banget, ya. Rupanya untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita, dalam hal ini Yosua dapetin apa? Tanah perjanjian, ya. Syaratnya adalah harus nih kuatkan, teguhkan hati. Jadilah kuat, mentalnya mesti kuat, mental tahan banting. Wah, ya. Mental apa ya? Menghadapi tantangan itu harus kuat, terobos terus, ya. Meskipun sepertinya potensi kemenangan sangat sedikit, tetapi Tuhan katakan kuat. Meskipun ada intimidasi, tetap harus kuat. Meskipun menghadapi kegagalan, tapi tetap harus kuat. Maju lagi, coba lagi, ya. Karena Tuhan janjikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Apa yang Tuhan janjikan buat setiap teman-teman semua, ya? Mungkin Tuhan katakan, nak, aku akan berikan beasiswa, aku akan berikan kuliah yang terbaik, ya. Aku akan berikan nih, ada prestasi-prestasi bagus. Kau akan jadi dikenal sebagai orang yang juara ini mungkin ya, juara apa ya, olahraga atau apa. Tapi kayaknya kok teman-temanku ejek-ejek aku, ya. Masa orang kayak kamu berhasil, apa sih kamu nyontek dan sebagainya. Waktu diomong kayak gitu, gimana coba? Ya, perasaannya gimana? Jengkel, lalu ya sudahlah kalau gitu nggak usah bagus-bagus amat. Ya, kalau gitu aja kita udah loyo, ya kita nggak dapetin janji Tuhan, benar? Ya. Ketika Tuhan janjikan ada beasiswa, bahkan mungkin ada yang beasiswa ke luar negeri, ya. Mungkin perjuangannya nggak mudah, tapi mau nggak tetap jadi kuat, ya. Jadi kuat, berjuang, belajar, terobos, coba lagi, dihina, dibully, tetap jalan. Ada masalah ekonomi, keluarga, keuangan, orang tua nggak terlalu mendukung, mau nggak tetap kuat percaya sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita kuat, kita kuatkan diri kita, itu sebuah pilihan. Ya, kita mau nggak tetap kuatkan hati kita, dan Tuhan katakan, aku akan berikan sama kamu. Ya, pada waktu Kak Budi siapin firman Tuhan ini, beberapa waktu yang lalu Kak Budi hadapi itu, ya. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan, Tuhan katakan ini, kuberikan kepadamu tanah yang kau injak akan jadi milikmu. Tetapi pada waktu itu Kak Budi lagi rasanya lagi down banget, ya. Apa bisa ya Tuhan, ya, aduh kayaknya sudah harapan gara-gara pandemi kayaknya nggak bisa ya. Tapi sekali lagi firman Tuhan, kalau syaratnya, kalau kamu mau terima, mesti kuatkan, teguhkan hatimu. Jadilah kuat, itu pilihan kamu. Amin. Ya. Nah, hari ini Kak Budi mau berikan 3 tips aja, ya. Mungkin bisa banyak tipsnya sih, banyak sekali ya. Pilihlah jadi kuat. Tapi Kak Budi mau bagi 3 aja, ya. Yang pertama ya, pilihlah jadi kuat dari bacaanmu. Ya, saya yakin hari-hari ini teman-teman semua pasti sering baca-baca, betul ya? Baca bisa lewat buku, bisa lewat bacaan-bacaan elektronik ya. Mungkin di media sosial juga baca kan ya. Di Instagram baca, di TikTok juga baca-baca sambil dengar-dengar ya, betul ya? Tapi Kak Budi mau bilang gini, pilihlah menjadi kuat dari semua yang kamu baca. Pilih bacaan-bacaan yang membuat kamu kuat. Amin. Ya, jangan pilih bacaan-bacaan yang bikin kamu jadi drop, jadi stres. Kalau tahu ini bacaannya bikin pusing, bikin kepala jadi error gitu ya, singkirin aja. Amin. Bacaan apa yang paling baik? Ya tentunya baca firman Tuhan. Amin. Ya, pilihlah
pilihlah baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Jangan bilang gini, aduh Tuhan apa bisa ya? Bisa, karena Tuhan bilang kamu yang pilih kok. Artinya apa? Kalau kita bilang gak bisa, berarti kamu yang pilih, kamu gak bisa. Karena Tuhan sudah bilang, aku hadapan kepada kamu, hidup atau kematian. Pilih kehidupan, berarti kamu bisa pilih. Caranya gimana? Ya putuskan aja. Ya, saya mau baca firman Tuhan. Semua yang ganggu-ganggu singkirin, saya mau baca firman Tuhan. Itu aja. Ya, pilih. Kalau kita baca-baca dari media sosial, kalau itu tahu itu melemahkan kita, buang aja dosa. Ya, karena apa? Pilihan di tangan kita. Amin. Yang kedua, pilihlah menjadi kuat dari yang kamu dengar. Nah, ini ya, yang kita dengar. Yang kita dengar dari mana? Mungkin dari lagu-lagu, ya, mungkin dari gosip teman, tapi semua yang masuk di telinga kita. Ya, kalau Kak Budi ya, pada waktu Kak Budi bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh, dulu Kak Budi itu lagu-lagunya macam-macam ya. Aduh, lagu-lagu itu macam-macam ya. Ada lagu-lagu yang ngajakin untuk bunuh diri ya, pernah juga ada ya. Oh, yang memberontak ada juga. Tapi pada waktu Kak Budi ikut Tuhan, nggak mau lagi. Saya singkirin semua. Percaya nggak percaya, saya pernah kumpulin tuh kaset-kaset saya. Ya, saya punya kaset-kaset banyak, saya kumpulin. Saya sama pembina saya jalan, saya buang. Padahal itu saya beli pakai uang. Ya, saya buang. Kenapa? Karena saya memilih, saya mau dengar yang menguatkan saya. Amin. Ya. Oh kalau gitu handphone saya buang. Jangan, enggak usah ya. Maksudnya yang kita dengar aja ya. Kalau misalkan ada lagu-lagu yang kita dengerin lagunya melo-melo gitu ya. Patah hati ya. Hidup tak bermakna atau gimana lah ya. Apa artinya sih gitu ya. Itu dinyanyi-nyanyiin kayaknya bagus sih, nada-nadanya bagus. Tapi bikin lemes gitu loh ya. Kalau Kak Budi sih nggak suka. Kak Budi, kenapa? Karena kalau nyanyi-nyanyi begituan, ya janji Tuhan nggak bisa jadi sama saya ya, nggak bisa jadi sama hidup kita. Kenapa? Butuh kuat, ya. Lagunya cinta patah hati ya dan sebagainya. Kalau itu nggak suka ya, pilih aja lagu-lagu yang menguatkan kita. Amin. Apalagi kalau lagu itu lagu pujian, lagu penyembahan buat Tuhan. Nah itu yang perlu masuk ke dalam diri kita. Pada waktu kita dengar itu ada hadirat Tuhan, pasti jadi kuat. Amin. Ya. Nah, berikutnya apa nih? Ya, 3 aja ya, mungkin masih banyak ya. 3 aja nih. Berikutnya adalah pilihlah menjadi kuat dari pergaulanmu, ya. Dari teman-teman komunitasmu, dari teman-teman yang dekat-dekat sama kamu. Pilih orang-orang yang akan membuat kamu jadi kuat. Pilih teman-teman yang mendukung kamu. Yang paling bagus adalah mereka yang juga meneguhkan kamu, ya. Mereka juga ngerti firman Tuhan sehingga mereka juga doain kita. Amin. Ya. Pilih berkomunitas dengan orang-orang yang menguatkan kita. Pilihlah itu. Jangan kumpul-kumpul sama orang-orang yang ngajakin enggak. Firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk itu ya akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita. Amin. Hati-hati ya ketika kita kumpul-kumpul, teman-teman kita ngajakin apa? Kalau ngajakinnya cuma ngomong-ngomong tentang pacaran, tentang seks dan sebagainya, nggak usah lah ya. Cari yang meneguhkan, menguatkan. Ya, oh Kak berarti kita cuma boleh bergaul sama yang Kristen aja. Enggak juga sih ya. Banyak teman-teman yang bagus-bagus juga ya, yang mendukung kita. Tetapi kita mesti bisa pilih pergaulan yang baik. Amin. Kak kalau kumpulnya sama-sama tukang ngegame semua gimana? Ya kira-kira kalau ngegame terus, jadi kuat nggak mental kita ya? Kalau jadi kuat lalu bisa meraih impian-impian yang Tuhan janjikan nggak apa-apa. Tapi kalau itu cuma buang-buang waktu, ya mungkin kita sekedar main aja nggak apa-apa ya. Tapi nggak usah berkomunitas dengan seperti itu. Pilihlah yang benar-benar itu menguatkan kita mencapai tujuan impian kita. Amin. Ini Kak Budi ada sebuah kisah ya, bahwa kita mesti pilih. Ya mungkin kisah ini udah pernah didengar ya. Ada kisah anak Raja Wali dan keluarga ayam. Nah ya, ini kisah terakhir ya. Anak Raja Wali dan keluarga ayam. Alkisah suatu ketika ada seorang pemburu ya, dia naik ke sebuah bukit tebing yang tinggi, dia temukan ada sebuah sarang burung Raja Wali ya. Lalu dia iseng, dia ambil satu telurnya. Kenapa? Karena dia pengen tetesin sama ayam-ayamnya di rumah. Dia pengen tahu nih jadinya apa nih si Raja Wali ya. Kemudian dia bawa telurnya ya. Lalu ditetaskan bersama ayam-ayam yang lain ya. Kemudian dia akhirnya lahir di keluarga ayam
Nah, namanya juga keluarga ayam ya. Jadi Raja Wali kecil ini diajarinlah sama mamanya, sama teman-temannya semua, saudara-saudaranya bahasa ayam. Ya, jadi bahasa ayam. Ya mungkin apa ya, gimana ya, petok-petok gitu ya bahasa ayam ya. Tentu begitu kan ya, bukan guguk-guguk ya, itu keluarga anjing namanya ya. Bahasa ayam. Lalu diajarin cara makan ayam ya. Mamanya bilang, makanan kita yang paling enak adalah cacing ya. Makanya ada lagunya ya, cacing yang gemuk ya, kesukaanku katanya ya. Lalu di kakinya digini-ginikan ya, dicari-cari. Nah, ini dia ada makanan paling enak. Ayo makan ya. Ya namanya juga anak Raja Wali nggak tahu ya, dia pikir ya itulah makanannya, dia makan ya. Bahasa ayam, cara makan ayam, cara jalan ayam, cara terbang ayam juga. Nah, ayam terbang paling tinggi berapa meter coba? Teman-teman tahu nggak? Pernah lihat nggak ayam terbang? Ya, pernah ya. Terbang terpaksa ya. Kenapa? Karena dikejar gitu ya. Terpaksa dia terbang ya. Paling tinggi paling 2 meter. Kalau kita bawa pisau mau potong ayam mungkin terbangnya 3 meter ya. Jadi paling tinggi 3 meter. Jadi mamanya bilang ini cara terbang kita ya. Raja Wali ini, oh iya itu cara terbang kita ya, paling tinggi 3 meter ya. Padahal dia Raja Wali, dia bisa terbang tinggi. Nah satu ketika ya, ketika udah mulai gede, satu ketika dia lagi jalan-jalan, dia lihat di angkasa. Ini ada gambarnya selanjutnya, slide-nya. Nah dia lihat di angkasa ya, ada sebuah kelompok burung, wah burung yang gagah sekali ya. Dia panggil mamanya, mama itu burung apa mah, kok bagus banget ya. Mamanya bilang, hush ayo kita ngumpet. Itu namanya Raja Wali, rajanya burung. Itu bahaya, kalau lihat kita ayam-ayam nanti kita diterkam, kita nanti dimakan sama dia. Udah ayo kita ngumpet ya. Mama tapi aku pengen kayak dia, aku pengen jadi Raja Wali, bisa nggak? Nggak bisa, kamu tuh ayam. Ya, gak usah mikir macam-macam ya. Kita ini ayam sudah. Nah ya, singkat cerita dia jadinya, kita ini ayam ya, nggak bisa kayak dia ya. Suatu hari kejadian, ayam-ayam ini lagi pada kumpul-kumpul begitu, dia juga ada di situ. Tiba-tiba dari langit seekor Raja Wali begitu gagah datang, ya, dan langsung makan satu ayam. Ya. Wah ayam-ayam yang lainnya pada ketakutan lari. Dia juga ikut mau lari ya. Wah ya. Satu ayam dimakan, dibawa terbang. Wah. Satu lagi cucup, wah dibawa terbang juga. Wah dia semakin ketakutan ya. Sampai tiba-tiba dia kepergok dengan satu Raja Wali gede di depan dia. Set. Aduh mati nih gua. Tiba-tiba Raja Wali ketawa-ketawa. Hei kenapa kamu ketakutan di situ? Ampun om, saya jangan dimakan om. Kok dimakan? Kamu kan Raja Wali. Kenapa kumpul sama ayam-ayam begini? Nasibmu payah ini ya. Ayo kamu harus jadi kuat seperti kita. Rajanya Raja Wali. Si Raja Wali bingung. Hah masa sih? Ya lihat aja kamu kan beda sama yang lainnya. Masa sih iya? Iya ya coba dilihat. Tampangnya, gayanya ya. Wah gitu ya. Ini Kak Budi bikin cerita sendiri sebenarnya. Kamu tuh Raja Wali, bego gitu ya. Ya, Raja Wali kok ketakutan sampai pipis-pipis di celana gitu ya. Gara-gara dimangsa sama Raja Wali yang lain gitu ya, ketakutan dia. Kamu tuh Raja Wali, ayo buat pilihan hari ini juga. Mau jadi kuat seperti Raja Wali, atau mau jadi ayam. Wah, dia dengar kata-kata itu, dia lihat tubuhnya, iya kok beda ya. Kayaknya aku Raja Wali ya. Akhirnya dia memutuskan, oke deh saya mau gabung sama komunitas Raja Wali katanya ya. Hari itu dia dibawa naik, dia ajakin terbang. Singkat cerita adik-adik ya, hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia ketemu dengan komunitas pemenang. Amin. Perhatiin baik-baik kalau adik teman-teman. Kalau kumpulnya sama tukang yang suka gosip-gosip, jelekin orang, gosipin ya. Terus iya sama-sama goblok ya, hidup kita kelompok goblok matematika, hidup gitu ya. Kumpulnya sama orang-orang yang ngomong seperti itu. Ya emang kita nggak bisa apa-apa, hidup nggak bisa apa-apa, yuk kita main game aja. Kalau kita kumpul seperti itu, lama-lama hidup kita nggak jadi apa-apa, amin. Karena itu deketilah komunitas-komunitas yang kita tahu di dalamnya ada kekuatan dari Tuhan, amin. Tapi kayaknya kok beda sama kita, iya nggak apa-apa kan kita mau jadi kuat, datengin aja, amin.
Kenapa? Pada waktu kita kumpul-kumpul dengan mereka, maka spirit itu akan masuk ke kita. Kita jadi orang yang kuat. Kalau kita ketemu sama teman-teman yang suka baca firman Tuhan, jangan nyingkir, datengin. Ya, supaya kita juga ikut baca firman Tuhan. Kalau ada orang yang kumpul-kumpul ya, teman-teman kita kalau doa sampai deklarasi, gitu ya. Wah kok hebat sekali dia kalau doa bisa deklarasi ya. Deketin supaya apa? Ketransfer kekuatannya. Nanti kalau doa kita juga kuat deklarasi. Amin. Kalau ketemu sama teman-teman yang meskipun ada masalah, dia terus mengucap syukur. Dia berkata Tuhan tetap baik. Deketin supaya apa? Supaya kita juga jadi kuat. Amin ya. Nah, pilihlah apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, kumpul sama siapa. Setiap hari kita punya waktu untuk memilih. Amin ya. Kak Budi punya cerita satu lagi. Dulu ya, pada waktu Kak Budi masih kuliah, Kak Budi punya satu anak binaan rohani. Dia dari keluarga miskin, dia tinggal di sebuah kos-kosan yang kamarnya itu sekatnya sangat tipis, lalu kumpul satu keluarga yang miskin juga, di situ langsung sama dapur. Jadi keluar masuk orang tuh kelihatan. Nah dia stres banget karena dia nggak bisa doa, nggak bisa nyembah Tuhan. Ya, singkat cerita, tiba-tiba dia ke kos saya, ketok-ketok ya, saya bukain, waktu masuk tiba-tiba udah nangis ya. Saya pikir kenapa nih anak ya? Dia nangis-nangis, saya tanya, kenapa sih kamu tuh? Kak, yuk kita nyembah Tuhan. Datang jalan gitu ya, ketok-ketok nangis di kamar saya, bilangnya apa? Kak, yuk nyembah Tuhan. Saya tanya, kenapa kau harus nyembah Tuhan di sini? Karena di kamar kos saya nggak bisa nyembah Tuhan. Sebelah dapur Kak, ya keluar masuk orang terus gitu ya. Sekatnya tipis banget, nggak bisa nyembah ya. Bayangin, waktu itu hati saya tergerak banget. Kenapa? Ini anak jalan jauh loh, jalan jauh ke kos saya, cuman ngajak nyembah Tuhan. Wow, artinya apa? Dia memilih, meskipun terbatas gak bisa sembah Tuhan, gak bisa nyembah dalam roh, tapi dia jalan kaki ke tempat saya. Dia bilang, ayo nyembah Tuhan. Dia memilih cari Tuhan, dia memilih jadi kuat, dia memilih hadirat Tuhan. Hari ini adik-adik semua, mau gak kita pilih jadi kuat di dalam Tuhan. Kejar Tuhan. Amin. Ya, saya percaya kalau kita jadi kuat dalam Tuhan, janji-janji Tuhan pasti kita dapatkan. Amin. Yuk datang sama Tuhan semuanya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bahwa setiap pelajar yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan hari ini Tuhan, biar firman Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Bahwa Tuhan sediakan pilihan dalam hidup kita setiap hari. Dan Tuhan mau katakan, ayo pilih jadi kuat. Pilih kehidupan. Pilih apa yang kita baca. Pilih apa yang kita dengar. Pilih dengan siapa kita bergaul. Biar itu semua menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan kalau engkau mau raih janji-janji Tuhan, kau mesti jadi kuat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biar mereka engkau jamah semua Tuhan. Biar hari-hari ini mereka bersuka cita, mereka mengalami kemenangan-kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan semua firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita selesai juga ya, minggu ini ada beberapa yang berulang tahun ya. Ada yang beberapa yang berulang tahun, ya biar saya nggak salah ya. Ada siapa aja ya? Ada Audrey ya, Audrey Cornelia ya, Audrey Cornelia berulang tahun. Lalu ada Calvin juga ya. Selamat ulang tahun Calvin ya, minggu ini berulang tahun. Lalu juga ada Tabita ya, Tabita ini adiknya Yefta ya. Selamat ulang tahun Tabita ya. Lalu juga ada saya sendiri berulang tahun. Jadi saya mengucapin selamat buat saya sendiri ya. Oke ya. Jadi saya berulang tahun juga ya. Ya kita mengucap syukur buat semua yang berulang tahun ya. Biar hikmat Tuhan, ya rencana Tuhan terjadi dalam hidup semua yang berulang tahun. Amin. Dan jangan lupa minggu ini ya. Oh ya jangan lupa follow juga ya. Di kita Yes punya Instagram, nah itu di bawah ada ya. Follow us on Instagram Yes Gang ya. Dan juga kita punya TikTok. Wah ya, Kak Budi juga punya TikTok ya. Jangan main-main punya TikTok ya. Nah, Yes Gang Teen Service nih ya. Ayo semua follow akun-akun ini ya.
kita terhubung dan di situ nanti kita bisa saling menguatkan ya, saling komen, sharing ke teman-teman yang lain. Amin. Ya. Juga minggu ini kita tetap ada komsel ya, komsel per PKS nanti dihubungin ya di grup. Dan juga minggu depan kita akan bersama-sama di dalam Yes Gang Teen Service kembali ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.